Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyinal amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu hadis. Kemarin di awal kita sudah menjelaskan sedikit tentang apa itu ilmu hadis. Nah, sekarang kita akan masuk kepada beberapa istilah khusus yang ada dalam ilmu hadis supaya kita tidak bingung ketika mendengar istilah-istilah tersebut. Sebelumnya, para asatidzah yang kami hormati, ilmu hadis itu kapan ditulisnya? Kapan terbentuknya atau kapan siapa orang yang pertama kali menulis ilmu hadis? Sekaligus siapa orang yang pertama kali mengumpulkan hadis? Itu harus diketahui. Jadi zaman dahulu di awal-awal munculnya Islam, masih fase Mekah awal, itu Rasulullah SAW melarang sahabat menulis hadis. Ada yang pernah dengar hadis ini? Ada yang pernah dengar? Jadi di awal-awal itu sahabat itu dilarang oleh Rasulullah untuk nulis hadis. Dilarang, benar-benar dilarang. Sebagaimana dalam sebuah riwayat an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamhuhu. Jangan kalian tulis dariku. Barang siapa yang menulis ucapan Rasulullah SAW, hendaknya dihapus. Itu dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi di awal-awal itu dilarang. Kemudian dari Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah qol, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah suatu ketika lagi nulis-nulis. Ma hadzal ladzi taktubun, kata Rasulullah. Kalian nulis apa? Katanya. Qulna ahadits nasma'uha minka ya Rasulullah. Kami dengar hadis, kami tulis dari engkau ya Rasulullah. Qala akitaban ghairu kitabillahi turidun? Apakah kalian ingin membukukan buku selain daripada kitab Allah Subhanahu wa taala? Jadi di awal-awal itu dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menulis hadis di awal Islam. Tapi kemudian setelah akhir-akhir, khususnya sebelum Rasulullah SAW wafat, itu justru malah sahabat berlomba-lomba menuliskan hadis-hadis yang mereka ingat. Sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Umar, riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku nulis semua yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uridu hifdhahu fanahatni Quraisyun. Kemudian aku ingin menghafalkannya, tapi orang-orang Quraisy malah melarang. Wa qalu taktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullahu basyarun yatakallam fil ghadabi war ridha. Apakah kamu akan menulis semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, sedangkan kamu tahu Rasulullah itu manusia biasa. Kadang dia marah, kadang ucapannya juga salah. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku lapor kepada Rasulullah SAW
Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, uktub, tulis, fawalladzi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa haqqun, demi Allah tidaklah apa yang keluar darinya kecuali kebenaran. Dan di sini Rasulullah menggunakan dhamir huwa ma'a annahu mutakallim, padahal dia yang ngomong. Ini menunjukkan adab, jadi tidak menunjukkan kesayaan, saya inilah saya gitu. Ma kharaja minhu, padahal ini yang berucap Rasulullah, yang diucapkannya itu benar, padahal yang mengucapkan ini Rasulullah, tapi dia pakai dhamir huwa. Ini salah satu asrar lughawiyah. Nah, jadi di awal-awal sahabat itu dilarang nulis hadis, tapi kemudian di riwayat lain tiba-tiba dibolehkan. Nah, di sini kemudian para ahli ilmu dari zaman sahabat dan tabi'in menjamak antara hadis-hadis yang muta'aridah, yang bertentangan, yang kemudian nanti ini jadi ilmu tersendiri, namanya ilmu mukhtalafil hadis atau ilmu muskilal athar, ilmu bagaimana mensinkronkan hadis-hadis yang zahirnya bertentangan. Jadi ilmu tersendiri ini, dan ilmu ini termasuk ilmu yang anak pribadi suka dengan ilmu ini, karena banyak sekali hadis-hadis yang zahirnya itu ada bertentangan kalau kita nggak paham maksud dari hadis ini kemana, maksudnya kemana gitu. Nah, maka para ulama menjamak antara riwayat-riwayat tersebut, kemudian berkata, anna nahya an kitaba innama kana fi awal Islam makhafata ikhtalatil hadits bil Quran, bahwasanya penulisan hadis dulu itu dilarang karena takut kecampur sama Quran. Yang kedua, anna nahya innama kana an kitabatil hadis ma'al Quran fi sahifatin wahidatin, yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu karena pada zaman itu kertas itu terbatas. Jadi orang itu kalau punya satu pelepah, syair ditulis di situ, Quran ditulis di situ, nanti ingatan belanjanya ditulis di situ, hadisnya ditulis di situ. Nah, maka Rasulullah melarang, takutnya nanti ketukar di satu lembar. Kan zaman dulu nggak kayak kita, belum ada PT Sidu atau Indomas, belum ada dulu. Dulu masih kalau mau nulis tuh masih kayak gini dulu, celupin ke tinta gini. Sekarang udah enak banget sekarang. An-nanah ya kana fi haqqi man wufiqa bi hifdhihi wa khifa ibtikalihi 'ala kitabah. Yang ketiga, Rasulullah SAW itu melarang orang yang hafalannya kuat untuk nulis hadis, supaya dia benar-benar mengandalkan hafalannya, jangan tulisannya. Ini yang dalam ilmu bahasa itu disebut man kathura hifdhuhu qawiya hifdhuhu wa man kathura fikruhu qawiya fikruhu wa man kathura naumuhu qawiya naumuhu. Orang yang banyak menghafal itu pasti hafalannya akan kuat, nambah kualitas hafalan. Orang yang banyak berpikir pasti pikirannya tajam. Jadi kayak khalifah tuh kan biasa, beliau kan biasa mikir. Nah, pikirannya jadi tajam kalau mencerna sesuatu. Orang biasa ngamuk, jadinya ngamuknya jadi kuat. Patah Arab itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi di awal abad-abad awal itu kita dilarang, sahabat itu dilarang menulis hadis, tapi kemudian bisa ditulis. Nah, pertanyaannya, kalau penulisan hadis itu diperbolehkan, apakah semua sahabat punya riwayat hadis dari Rasulullah? Atau diulangi, Rasulullah kan berucap di segala hal, di setiap jamnya Rasulullah meriwayatkan hadis. Mungkin lagi jalan-jalan beliau ngomong jadi hadis, Kan nggak semua sahabat itu hadir di momen itu. Ada sahabat yang hadir sehari, ada yang kayak Anas bin Malik setiap hari ketemu Rasulullah, tapi urusan rumah. Tapi di urusan perang
yang meriwayatkan hadis sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasul ketika perang. Nah, jadi wafratul hadis itu adanya hadis itu tersebar. Ginta punya 5 riwayat. Hamzah punya 6 riwayat dari khalifah. Mungkin Amir Wilayah punya 1000 riwayat dari khalifah. Mas Ari punya 7 riwayat. Nanti Umi Fauzia mungkin punya 2000 riwayat karena beliau yang seranjang dengan khalifah. Nah, dari zaman sahabat sampai sekian ratus tahun, sampai sekitar tahun 120-an atau 190-an Hijriah, itu belum ada orang yang ngumpulin hadis-hadis itu. Bayangin tuh, di zaman itu orang ngandelinya masih pakai ini. Kalau sekarang kita kan hadisnya ada tapi nggak pernah dibuka kan. Kalau orang dulu ada permasalahan langsung yang kepikirnya, siapa ini yang tahu hadis tentang masalah ini, dicari dia ke fulan gitu. Misal ada permasalahan perceraian misalkan ya, nanti sahabat yang tahu ini dia berpikir, kayaknya masalah ini tuh si Zaid bin Sabit punya riwayatnya ini, datangi. Jadi zaman dulu gitu. Makanya zaman dulu orang-orang tuh disebut rohal fil hadis. Orang-orang itu banyak merantau karena ingin dengar hadisnya langsung. Karena misal Amir Wilayah pengen dengar katanya khalifah merintahkan untuk bunuh fulan, kan pengen bener enggak ini, akhirnya beliau datangi kan. Nah, zaman dulu gitu, rohalun fil hadis, berpergi. Kalau sekarang kan berpergi karena pengen ke air terjun dan sebagainya. Itu di zaman dulu. Sampai kemudian masuk pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kalau tidak salah, nanti bisa dilihat, itu sekitar tahun 190-an Hijriah sampai 200 sekian Hijriah. Jadi berapa ratus tahun yang lalu? 1400, sekitar 14 abad yang lalu. Udah lama lah. Tahun-tahun itu penting untuk mengingatkan kita bahwa udah lama banget ya. Gitu. Jangan tanggal lahirnya aja lupa nanti gimana. Nah itu. Sampai akhirnya pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal disebut dengan Khalifah Rashidah yang kelima. Sering dengarlah khalifah ini. Nah beliau mikir, karena beliau khalifah yang cerdas, mikir, ini kalau dibiarin gini aja, kaum muslimin nggak punya panduan ini. Kalau Quran kan sudah dikumpulkan, Quran itu sudah dikumpulkan di zaman Abu Bakar, kemudian disempurnakan di zaman Umar, di zaman Utsman baru dijadikan satu dialek Utsmani, makanya disebut dengan Mushaf Utsmani. Nah, hadis ini yang belum. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz berpikir, ini kita harus kumpulkan ini, semua orang yang punya periwayatan hadis. Kumpulkan, kita tuliskan. Dan pada saat itu Umar bin Abdul Aziz menunjuk seorang alim Rabbani minal Madinatil Munawwarah. Ditunjuklah tim risetnya itu namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau banyak sekali kalau baca tafsir, waqala Zuhri, berkata Zuhri. Nah, beliau ini. Jadi Umar bin Abdul Aziz nunjuk salah satu pemuka di Madinah, ahli ilmu, nunjuk timnya. Nah, ditunjuklah roisnya, PJ-nya. Ya Ibnu Syihab Az-Zuhri, kamu pergilah merantau, dibiayai oleh kekhalifahan, kumpulkan semua hadis-hadis Nabi. Akhirnya sahabat Ibnu Syihab Az-Zuhri, masyhurnya itu Az-Zuhri, namanya Abdullah bin Syihab. Nah, Imam Az-Zuhri ini kemudian merantau keliling ke Kufah, ke Mekah, ditulis semua. Ini hadisnya mana ditulis? Bisa dibayang zaman dulu gitu loh. Jalan ke sana tulis. Nah, ini bisa juga kita praktekkan buat Majmu' Fatawa Al-Khalifah Abdul Qadir Hasan Baroja.
kumpulan fatwa-fatwa atau kumpulan ide-ide, siapa tahu kan itu berfungsi untuk generasi setelahnya. Dikumpulkan semua dari masail fiqhiyah, masail iqtidiyah, tulis. Nah, dikumpulkanlah sama Ibnu Syihab Az-Zuhri, keliling dia hadis-hadisnya. Dialah yang kemudian mendapatkan nuskhoh namanya. Nuskhoh itu salinannya, sehingga Umar bin Abdul Aziz dan timnya itu Ibnu Syihab Az-Zuhri dalam sejarah awwaluman jamaah al-hadis. Orang pertama yang mengumpulkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Jadi sekian puluh tahun kaum muslimin hidup belum punya buku pegangan hadis, tapi terbimbing karena tersimpan di dada-dada rijalul hadis. Sekarang buku hadis banyak tapi nggak terbimbing. Itu bedanya. Beda banget. Nah, kemudian itu awwaluman jama'a al-hadis, orang yang pertama kali mengumpulkan hadis. Baru nanti kemudian setelahnya dipisah, Imam Bukhari nanti ngumpulin hadis-hadis yang sahih aja. Nanti ada Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian ada Imam Ahmad yang pertama kali nulis hadis melalui matan tulisan. Nah, itu seterusnya. Tapi ilmu hadis belum ditulis. Ilmu hadis sebagai ilmu, kalau hadis sebagai periwayatan itu ditulis di Ibnu Syihab, dikumpulkan. Tapi sebagai ilmu kaidah, kalau ada hadis gini berarti kaidahnya gini. Hadis ini namanya ini. Nah, hadis sebagai ilmu kaidah itu baru ditulis oleh Al-Imam Qadhi Al-Hasan Ibnu Abdurrahman Ar-Romharmuzi. Bukan orang Arab, malah orang Tantan. Dari Romharmuz, dari Bilad Kazakhstan. Al-Qadhi Al-Hasan Ibnu Abdurrahman Ar-Romharmuzi. Kalau anak nggak salah itu tahun 290-an Hijriah. Jadi 100 tahun setelah Imam Zuhri mengumpulkan ini. Beliau menulis kitab judulnya Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Ucapan yang fasil, ucapan yang jelas antara rawi dan mad'u. Nah, beliau di situ mulai menuliskan kaidah-kaidah ilmu hadis. Hadis itu pengertiannya apa, gitu-gitulah. Riwayat itu pengertiannya apa, sanad apa, dan sebagainya. Ini Al-Qadhi Al-Hasan Ibn Abdurrahman namanya. Ini dihafalin ini. Tokoh-tokoh ini dihafalin. Karena penting diajarkan. Karena tokoh-tokoh Islam itu kelebihannya kalau kita baca biografinya itu iman kita naik. Kalau kita imannya sedang lemah ya, itu kadang cuma baca Quran nggak begitu mengena. Tapi begitu kita baca biografi orang yang mempraktikkan Quran, itu naik imannya. Makanya kan dalam buku-buku syiar disebutkan ada orang-orang yang kalau kita melihatnya itu seakan-akan melihat mukanya aja dia belum ngomong, itu seakan-akan kita sudah dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak mungkin anak melihat Amir atau melihat Mas Ari itu langsung ingatnya Allah. Nah, kayak gitu. Orang-orang dulu kayak gitu. Jadi ada juga orang begitu lihat mukanya, ini orang kayak masalah. Ada yang gitu. Jadi ahlus salaf, orang-orang soleh yang terdahulu itu kelebihannya itu begitu kita baca biografinya kita langsung Masya Allah, luar biasa. Kayak gitu. Itulah tokoh-tokoh ini. Ibnu Syihab Az-Zuhri, bagaimana dakwahnya beliau menentang kaum Syiah. Banyak lah. Qadhi Al-Hasan Abu Abdurrahman Ar-Romharmuzi. Seperti itu. Nah, ini kitabnya tadi belum ana tulis ya. Nama kitabnya itu Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i.
Nanti ana screenshot kirim ke grup lah. Jadi yang pertama kali nulis hadis adalah Al-Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, tahta amri Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sekitar tahun 190-an Hijriah, sekitar tahun itu. Baru kemudian 100 tahun setelahnya ditulislah hadis sebagai ilmu itu oleh Al-Imam Qadhi Al-Hasan Ibn Abdurrahman Ar-Romharmuzi. Itu orang-orang yang pertama. Nah, kemudian berkembanglah di situ hadis dan ilmu hadis terus berkembang. Tapi tidak ada yang yastau'ib. Yastau'ib itu yang benar-benar tersusun dan rapi. Sebagaimana kalau misal kita ditanya, apa manhaj khilafatul muslimin? Kan belum ada yang nulis buku bagaimana khilafah ala minhaj nubuwah atau khilafatul muslim yang benar. Dari mulai awal pengertiannya, bantahannya. Kan belum ada yang nulis kayak gitu. Barangkali ada tim riset yang nulis. Jadi generasi bawah kita itu begitu ditanya apa khilafah atau apa ini langsung, oh ini loh bukunya. Misal Al-Isabah fi Ma'rifati Al-Khilafah ala Minhaji Nubuwah, misal bukunya itu. Nah, Imam Ar-Romharmuzi ini hanya awaluman katab. Dia yang pertama kali mencoba menulis. Tapi belum yastau'ib, belum tersusun, belum rapi. Baru kemudian 500 tahun setelahnya, 400 tahun setelahnya, tahun sekitar 600-an Hijriah, muncullah tokoh namanya Amru ibn Solah. Amru ibn Solah, yang kemudian disebut dengan Al-Imam Ibnu Solah. Beliau menulis Muqaddimah fi Ulumil Hadis atau Ma'rifatu Ulumil Hadis, yang semenjak beliau tulis sampai sekarang bukunya menjadi rujukan paling pokok dalam ilmu hadis. Nama kitabnya itu masyhur dengan Muqaddimah Ibn Solah. Muqaddimah Ibn Solah fi Ma'rifati Ulumil Hadis. Jadi kalau kita semua belajar hadis, pol-polnya nanti ke situ rujukannya. Itu baru beliaulah yang pertama kali menuliskan ilmu hadis secara baik, menuliskan ilmu hadis secara bagus, rapih, bab 1 ini, bab 2 ini, di bukunya tahun 600-an Hijriah. Itu bagaimana kaum muslimin mencoba berhikmah untuk din dari segi tulisan. Prosesnya itu ratusan tahun Allah memunculkan orang-orangnya. Yang pertama kali nulis tahun 200-an Hijriah, yang sempurna baru tahun 600-an Hijriah. Itu bisa luar biasa. Imam Ibnu Solah itu ya luar biasa ilmu hadisnya. Itu beliau yang pertama kali merapihkan dengan rapihnya. Makanya nggak ada tulis di sini, tapi sebagai tambahan maklumat. Baru kemudian setelah itu orang-orang setelahnya itu hanya nempel ke beliau saja. Nempel. Imam Ibnu Katsir nulis Mukhtasar fi Ilmu Hadis itu ya ikut ke beliau. Kemudian sampai sekarang banyak banget buku-buku tentang ilmu hadis, termasuk ini ya nempelnya ke beliau. Ini kan, nih rujukannya Ulumul Hadis Ibnu Solah. Rujukannya ke Ibnu Solah juga. Nah, seperti itu. Nah, kita sekarang tugasnya, bukunya udah ditulis, tugasnya kita adalah tidur di atas bukunya. Tugas kita sekarang adalah mempelajari apa yang sudah dibukukan oleh orang-orang terdahulu. Lebih mudah sih tugasnya, hanya mungkin memang himmahnya itu tidak sekuat orang-orang dulu. Kalau Imam Syafi'i kan bilang himmati himmatil muluk, semangat saya semangat raja-raja. Dalam menuntut ilmu itu semangat raja-raja, ingin menguasai segalanya. Itu sejarah penulisan hadis dan ilmu hadis.